Raden Wijaya adalah raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 Masehi, setelah Kerajaan Singosari runtuh akibat serangan Jayakatwang dari Kediri pada tahun 1292 Masehi. Nama asli Raden Wijaya adalah Nararya Sang Ramawijaya. Ia merupakan keturunan langsung dari Ken Arok, pendiri Kerajaan Singosari. Ibu Raden Wijaya bernama Dyah Lembu Tal, Cicit Mahisa Wong Teleng, yang tidak lain adalah anak dari Ken Arok dan Ken Dedes. Sedangkan ayah dari Raden Wijaya adalah seorang pangeran yang berasal dari Kerajaan Sunda Galuh, bernama Rakian Jayadharma. Raden Wijaya sebenarnya memiliki peluang untuk dapat mewarisi tahta dari Kerajaan Sunda Galuh. Akan tetapi Raden Wijaya lebih memilih untuk mengabdi di tempat asal ibunya, yaitu Kerajaan Singosari, pada era kepemerintahan Raja Kertanegara. Dan kemudian diangkat sebagai menantu oleh Kertanegara. Dari silsilah ibunya, Raden Wijaya juga masih keponakan Kertanegara. Pada saat kudeta Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi, Raden Wijaya ditugaskan oleh Kertanegara untuk melawan pasukan Jayakatwang yang berbuat onar di sekitar wilayah Singosari, tanpa mengetahui itu hanyalah pasukan kecil dari siasat Jayakatwang agar pengamanan istana Singosari melemah. Lalu dengan pasukan utamanya Jayakatwang menyerang pusat pemerintahan Singosari dan dalam prosesnya Kertanegara tewas. Lalu Jayakatwang berhasil mengkudeta Singosari. Kemudian Raden Wijaya dan pengikutnya yang setia seperti Ronggolawe dan Lembu Sora pergi ke Sumenep meminta perlindungan politik kepada Arya Wiraraja. Lalu pada tahun 1293 Masehi, Raden Wijaya berhasil membalas dendam dengan meruntuhkan kekuasaan Jayakatwang di Kediri menggunakan kekuatan pasukan Mongol. Jayakatwang menyerah. Ia dan 100 anggota keluarga serta pejabat-pejabat tinggi kerajaan pun menjadi tawanan. Pada tahun itu juga Raden Wijaya menobatkan diri menjadi Raja Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Menurut kitab Negara Kertagama, menyebut keempat istri dari Raden Wijaya adalah Putri Kertanegara, karena mungkin pula termasuk Putri Kertanegara yang semula dikawinkan dengan Ardaraja, anak Jayakatwang. Dalam prasasti Sukamreta dan prasasti Balawi menyebutkan bahwa istri pertama Raden Wijaya bernama Dyah Dewi Tribuaneswari. 3 orang istri Raden Wijaya yang lain juga merupakan anak Kertanegara, yang juga masih saudara kandung Tribuaneswari. Tribuaneswari merupakan anak pertama dari Kertanegara. Dikisahkan pada saat Singosari runtuh akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi, Raden Wijaya hanya sempat menyelamatkan Tribuaneswari, sedangkan adik-adiknya diselamatkan oleh teman seperjuangan Raden Wijaya yang bernama Empu Nambi. Saat Kerajaan Majapahit berdiri dengan Raden Wijaya sebagai raja pertama, lalu tentu saja Tribuaneswari menjadi permaisuri utama. Dan kemudian demi memperoleh pengaruh Kertanegara di wilayah bekas Kerajaan Singosari, Raden Wijaya juga memperistri adik-adik Tribuaneswari yang saat itu berada di bawah perlindungan Empu Nambi. Tak bisa dipungkiri sosok Kertanegara di wilayah bekas Singosari masih sangat besar. Raden Wijaya dan Tribuaneswari tidak memiliki keturunan. Istri kedua dari Raden Wijaya yaitu Sri Mahadewi Dyah Dewi Narendra Duhita. Ia merupakan putri ketiga dari Raja Singosari Kertanegara. Kemudian istri ketiga Raden Wijaya bernama Sri Jayendra Dewi Dyah Prajna Paramita, adalah putri keempat Kertanegara. Dari keduanya pun Raden Wijaya tidak memperoleh keturunan. Istri keempat yang dinikahi Raden Wijaya yaitu Gayatri. Sosoknya disebut sebagai pewaris tahta Majapahit.
karena dirinya menurunkan raja-raja Majapahit selanjutnya. Gayatri atau bergelar Sri Rajendra Dewi Dyah Dewi Gayatri, darinya lahir Tribhuwana Tunggadewi dan Dyah Raja Dewi Maharajasa. Tribhuwana Tunggadewi kelak akan menjadi raja ketiga Majapahit. Lalu berikutnya ada sosok Dyah Petak, istri kelima Raden Wijaya. Dirinya merupakan putri dari Raja Dharmasaraya. Usai pasukan Kebo Anabrang berhasil menaklukkan Melayu dalam misi ekspedisi Pamalayu yang digagas Kertanegara. Sayang pada saat itu ketika Kebo Anabrang kembali dari ekspedisi Pamalayu, Kerajaan Singosari sudah luluh lantak oleh Kerajaan Kediri dan muncul kerajaan baru bernama Majapahit. Dua putri Raja Dharmasaraya, yakni Dara Petak dan Dara Jingga, dibawa ke Majapahit. Dara Petak dinikahi oleh Raden Wijaya, sedangkan Dara Jingga diserahkan kepada Kebo Anabrang, pemimpin ekspedisi Pamalayu. Karena kecerdikannya dalam merebut hati Raden Wijaya membuat Dara Petak menjadi istri yang dituakan di istana, menggeser Tribhuwaneswari sebagai permaisuri utama. Maka dari itu, anak Dara Petak yaitu Jayanegara bisa menjadi putra mahkota dan Raja Majapahit selanjutnya.